gantikan di hari Sabtu hari ini karena minggu depan sudah termasuk libur cuti Lebaran. Nah, jadi kita gantinya di hari ini, hari Sabtu. Nah, ini kita melanjutkan materi yang kemarin ya, yaitu RCCP. Kita masuk ke bagian yang CRP-nya. Nah, di sini sebelumnya untuk tujuannya sama ya. Salah satunya adalah menetapkan model matematis ya. Dan satu lagi adalah kita bisa memahami konsep perencanaan kapasitasnya ya. Nah, setelah itu di sini kita masuk ke bagian setelah RCCP ya. Kalau kalian RCCP itu hubungannya dengan apa namanya Master Production Schedule ya atau MPS. Nah, di sini untuk CRP-nya kita berhubungan langsung dengan MRP atau Material Requirement Planning ya. Jadi MRP ini nanti berhubungan langsung dengan yang namanya Capacity Requirement Planning atau CRP. Nah, makanya di sini ini harusnya maksudnya ke CRP ya, di mana untuk jangkauan range-nya itu lebih medium, artinya jangka menengah ya gitu. Nah, di sini kita lihat untuk pengertiannya sendiri ya. Yang pertama itu CRP, di mana CRP ini merupakan perencanaan pada tingkat MRP untuk jangka pendek ya, meskipun dianggapnya itu istilahnya adalah medium range ya, karena jangka pendek itu ibaratnya kita punya apa, proyek ya, proyek yang dibatasi oleh sedikit waktu ya, waktunya berapa bulan atau misalkan berapa tahun ya, tapi itu harus selesai dalam tertentu ya. Kalau jangka panjang artinya kan memang sudah diplot untuk apa namanya permanen ya produksinya. Tapi ini bisa dikategorikan sebagai produksi yang sementara, biasanya seperti produksi CRP. Nah, yang kedua itu ada perintah rencana pembelian dalam ERP ini pembuatan barang itu dikonversikan ya dalam kebutuhan waktu yang diperlukan ya untuk setiap pusat pembuatan dan setiap periode waktu. Nah, hal ini perlu memperhitungkan ya waktu pemesanan untuk operasi ya dan memperhitungkan pula operasi yang sudah atau sedang berlangsung di pusat-pusat pembuatan barang ya. Nah, selain itu juga dalam mempertimbangkan perintah pembuatan barang ya, perlu dimasukkan pekerjaan yang sudah dikerjakan dalam perintah pembuatan barang atau perintah kerja yang lain seperti itu. Ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, makanya oleh karena itu di sini CRP ini menyangkut perhitungan yang sangat rinci ya, lengkap dan akurat mengenai teknik perhitungan kapasitas. Jadi balik lagi penentuan CRP ini kita membutuhkan bantuannya, salah satunya adalah komputerisasi. Ya, apakah bisa menggunakan manual atau secara tulis tangan? Ya bisa aja. Cuman ya tadi apa namanya itu nanti akan merepotkan kita sendiri ya kalau menentukan CRP-nya. Nah, di sini kita lihat input dari CRP itu apa aja ya. Mulai dari routing data, lalu jadwalan untuk penerimaan status ya, lalu perencanaan ordernya berapa, dan juga data work center-nya ada berapa yang ada di pabrik ya. Sehingga nanti akan menghasilkan yang namanya capacity requirement planning dan di apa namanya output akhirnya itu berupa namanya laporan atau report di sini. Namanya CRP report ya, capacity requirement planning reportnya. Jadi ini adalah outputnya. Jadi semua pekerjaan itu pasti salah satu outputnya itu adalah laporan. Ya. Kalau ini kan bisa berupa namanya input ya. Inputnya itu ada 4 tadi. Nah, setelah itu di slide berikutnya di sini ada input ya. Inputnya ini yang diperlukan oleh CRP ya. Itu berupa perintah pembuatan terbuka atau yang masih berjalan ya, yang belum diselesaikan. Maksudnya perintah pembuatan terbuka itu ibaratnya ada suatu tindakan untuk produksi tapi masih dalam apa namanya kondisi berjalan atau bahkan belum beres lah, itu belum beres sampai waktu yang ditentukan juga. Ada juga routing ya, routing itu untuk lebih ke apa namanya penentuan rute ya, rute dari produksi A ke produksi B apakah sudah dan juga ada standar waktu ibaratnya
dari beberapa bulan mau ditargetkan berapa selesainya gitu ya. Dan juga ada waktu pemesanan, ini biasanya tergantung dari apa namanya idle time-nya. Kadang kalau kita pesan hari ini, datangnya mungkin bisa minggu depan ya. Dan juga satu lagi adalah kapasitas pusat pembuatan barang ya. Kapasitas produksi maksudnya di situ. Jadi disesuaikan kapasitas yang dibutuhkan, disesuaikan juga dengan kapasitas yang kalau tidak satu yang dipunyai oleh si pabrik tersebut ya. Nah, ada juga untuk file perintah terbuka ya. Jadi ini berisi catatan pesanan pembuatan barang yang direncanakan sesuai dengan daftar MRP ya, yang masih terbuka atau belum diselesaikan yang merupakan perintah pembuatan. Jadi berisi misalkan jumlah dari parts mobil ya, misalkan kalau kita ambil contohnya di otomotif roda 4 gitu. Atau komponen yang akan dibuat yang harus diselesaikan pada tanggal tertentu. Jadi kita kalau mau produksi ya, kita juga punya namanya deadline ya. Deadline itu kapan bisa selesai produksinya di tanggal tertentu. Ya, kalau misalnya lewat tenggat tertentu ya atau lewat deadline, yang artinya bisa jadi dia kena denda atau bisa jadi dia kena kerugian gitu. Nah, dan juga di sini dan pekerjaan yang harus dilakukan. Yang ketiga itu perencanaan kebutuhan barang ya. Jadi kalau di sini balik ke definisi MRP sebelumnya, jadi adalah daftar perencanaan kebutuhan barang untuk menghasilkan satu produk tertentu yang berisi kebutuhan bruto ya, atau misalkan rencana persediaan komponen atau rencana pengguna komponen, rencana kedatangan komponen dan kebutuhan metode dan sebagainya. Ya, ini untuk perencanaan kebutuhan barang itu sendiri ya. Nah, setelah itu untuk input CRP-nya tadi sama seperti yang di depan tadi sebenarnya itu ada 4 sebenarnya. Ada routing data, schedule reset status, plan order, work center data. Ya, di sini ada open order file, plan order release. Jadi semua data yang berhubungan dengan MRP itu dikategorikan sebagai input CRP. Nah, jadi ada apa namanya untuk routing juga ya sebagai input apa namanya CRP tadi. Routing itu adalah jejak langkah pekerjaan yang berlangsung dari pusat pembuatan, artinya produksinya ya, yang satu ke pusat pembuatan yang lain hingga selesai. Ya, jadi di sini lebih ke apa namanya, apa ya istilahnya itu rekapitulasi lah gitu. Jejaknya itu ada di mana. Nah, kita lihat di sini ada kayak routing, nama suku cadangnya partnya ya, itu dirsaf gitu. Dan nomor suku cadang juga pasti ada. Biasanya kalau apa namanya kalau kita beli part motor atau mobil pasti mereka mempunyai namanya serial number. Nah, serial number ini maksudnya adalah di nomor suku cadang. Dan untuk penggambarannya apakah ada atau tidak ya tergantung ya yang ada di sini gitu. Nomor gambarnya itu berapa gitu ya. Dan setelah itu kita lihat apa namanya pekerjaannya itu berapa di sini. Apakah 10, 20, 30, 40, 50 ya. Karena nomor pekerjaan kan tidak selalu apa namanya ada yang 11, 12 atau berapa ya. Di sini kita membuatannya berdasarkan kelipatan 10 ya. Nah, setelah itu di sini ada pusat pembuatan ya. Jadi waktu penyiapan standar jamnya juga berapa? Ada 1,5 jam, setengah jam sampai 0,45 jam ya. Nah, pekerjaannya ini pasti untuk pembuatan satu part ya pasti bermacam-macam, pasti lebih dari satu aktivitas. Kalau kita buat gear shop, mulai dari putar shop, buat slot, buat dua lubang, dihaluskan dan lalu disimpan. Ya. Penyimpanan ini juga termasuk pekerjaan ya. Jadi selain apa namanya kita produksi, kalau kita apa namanya menaruhkan barang di gudang pun itu kan maksud namanya pekerjaan. Karena di situ sisi apa namanya kita harus bisa menentukan lokasinya itu di mana. Gitu. Nah, makanya di sini setelah itu kita lihat routing path di sebelah kanan ya, ada berupa 4 part ya. Jadi ada 100, ada 110 sampai 122. Itu dikerjakan di work center berapa ya. Dan juga kita bisa melihat setup time-nya berapa dan rantainya berapa juga ya. Karena setup time ini pasti lebih lama dari runtime. Nah, setelah itu ada routing file ya. Kalau ini lebih mirip saya lupa namanya
di manajemen proses ada CPM, jadi ada urutan proses dari awal sampai akhir. Dan di sini kita lihat memang pasti ada namanya operasi assembly atau pemasangan atau perakitan lah gitu. Dan setelah itu komponen nanti akan apa namanya digabungkan, apakah mau di dalam A2, A3 atau misalnya A5 yang terakhir gitu ya. Sehingga setidaknya yang namanya routing file ini kita bisa melihat informasinya apa aja, misalkan operasi yang sudah dilakukan ya. Lalu jadwalnya berapa kali seperti itu. Lalu apakah worksheet yang digunakan itu sudah efektif atau belum. Ya ini untuk contohnya di routing file. Ada juga untuk worksheet file itu lebih ke komposisi berapa banyak mesin atau apa namanya pekerja yang capable. Ya, capable itu aja sesuai dengan kemampuan yang apa namanya, yang bisa istilahnya kerja dengan apa namanya beban kerja yang sama ya. Karena yang namanya work center file itu kan eh, kita bisa mengetahui informasi kapasitas yang diperlukan oleh mesin sama pekerja itu berapa ya. Ada juga untuk penghitungan waktunya berapa sih dari work center A ke work center B itu. Nah, di situ semuanya informasinya lengkap ya, tersedia di namanya work center file. Nah, makanya di sini work center file ini pusat pembuatan barang terdiri dari sejumlah peralatan ya, atau orang yang mampu mengerjakan pekerjaan yang sama. Memang kalau kita mengerjakan pekerjaan yang sama ya, tapi secara terus-menerus, misalkan dalam waktu 2 tahun saja, pasti mereka juga akan mengalami namanya kebosanan ya, atau jenuh lah istilahnya gitu. Makanya di sini kita bisa melihat seberapa besar efisienkah dalam seorang pekerja itu mengerjakan pekerjaan yang sama dalam waktu tertentu. Nah, yang kedua juga jenis dan kapasitas peralatan itu biasanya sama ya, karena biasanya kalau kita beli mesin ya untuk satu tipe produk pasti jumlahnya itu banyak ya, istilahnya belinya grosiran lah gitu, karena disesuaikan dengan box centernya. Jadi hampir tidak mungkin misalkan untuk satu apa namanya fungsi mesin itu mereknya beda-beda gitu. Itu hampir tidak mungkin ya kalau di pabrik manufaktur. Biasanya dia menggunakan satu merek yang sama supaya kapasitas yang digunakan itu apanya sama semuanya gitu. Jadi kalau misalkan kalaupun ada yang berbeda merek, itu kemungkinan antara misalkan mesinnya rusak ya, misalnya yang rusaknya hanya satu ke dua, itu mau nggak mau harus diganti dengan mesin baru. Tapi mesin barunya ternyata nggak ready stock ya, makanya mau nggak mau pakai merek yang lain. Itu bisa terjadi di perusahaan manufaktur. Nah, contoh beberapa mesin jahit dengan kapasitas yang hampir sama ya, dapat disebut sebagai sebuah pembuatan barang. Ya. Jadi kalau eh, sederhananya mesin jahit juga disebut sebagai mesin produksi juga karena dia bisa membuat misalkan apa namanya satu baju secara utuh ya. Meskipun itu apa namanya sederhana ya, tapi bisa disebut sebagai pusat pembuatan barang ya. Dan file work center ini biasanya ya itu berisi keterangan mengenai kapasitas dan waktu gerakan atau waktu tunggu dan waktu antrean. Jadi semua waktunya itu ada di situ ya. Kalau waktu gerakan berarti kan ibaratnya waktu yang kita kerjakan tanpa adanya istilahnya itu waktu tunggu ya. Jadi benar-benar kerja berapa menit sih dalam waktu kita menjahit sakunya saja gitu ya. Kalau waktu tunggu ibaratnya kita bisa menunggu part yang akan datang dari tempat yang lain ya. Dan waktu antrean juga itu juga bisa berhubungan dengan kalau misalnya barang yang menumpuk dalam satu work center itu waktu yang dibutuhkan berapa menit ya. Karena biasanya kalau adanya penumpukan di satu work center artinya ada apa namanya ketidaknormalan dalam melakukan proses produksi. Ya, jadi kita menghindari yang ada namanya waktu antrian tadi. Nah, di sini kita bisa lihat contoh dari work center master file ya. Jadi work center di sini ada 3 ya. Dan kapasitas yang tersedia itu 2.400 ya. Tapi di sini saya belum tahu kapasitasnya apa dalam bentuk pieces atau dalam bentuk misalkan satuan berat ya gitu. Dan di sini biasanya ya
persentase utilisasi sama efisiensi memang rata-rata kita targetnya adalah 100% ya. Tapi bisa jadi ada beberapa work center itu misalkan ada 99% atau 98% ya. Karena apa namanya adanya keterbatasan dalam apa namanya jangkauan waktu. Jadi kalau misalnya semakin lama ya, itu akan semakin rentan work center itu nilainya akan turun. Ya, bisa jadi turunnya itu 1% atau 2% ya, atau bahkan sampai 10%. Ya itu kita hindari ya, karena itu di satu sisi bisa mempengaruhi proses produksinya. Dan untuk plan antriannya juga di sini sama ya, 4 hari. Ini contohnya kalau untuk di work center master file. Nah, di sini juga ada namanya kalender pabrik ya. Kalau tadi kan work center file-nya, jadi kita fokusnya work center yang paling intinya di situ. Nah, kenapa di sini ada kalender pabrik ya? Jadi satu lagi informasi yang sangat diperlukan adalah tersedianya hari kerja. Jadi kalender Gregorian, jadi kalender yang kita gunakan sehari itu kalender Masehi ya, dalam hubungan dengan pembuatan barang di pabrik. Tapi mempunyai beberapa kelemahan. Jadi kalau jumlah bulan di Februari dengan Maret itu pasti kan beda ya, tidak sama. Ada juga hari libur yang sudah ditetapkan pemerintah, misalkan hari libur hari raya Idul Fitri, lalu hari libur Natal ya, ataupun misalkan hari libur apa namanya kalau tidak misal itu kemerdekaan lah gitu. Itu kan hari liburnya nggak teratur ya. Setidaknya sudah ditetapkan pemerintah jauh-jauh hari sebelum di tahun depannya. Atau juga tidak ada hari yang dapat dipecah menjadi pecahan desimal. Ya, misalkan jumlah bulannya itu ada 31 di bulan Januari. Ya. Nah, karena kelemahan ini, maka dibutuhkan suatu bentuk kalender yang lain yang disebut kalender pabrik. Ya, jadi rata-rata mereka menggunakan meskipun patokannya Gregorian, tapi tetap mereka membuat kalender pabrik sendiri supaya bisa menentukan ya apa namanya produksi mana yang akan kita kejar ya di minggu berikutnya gitu, dan bisa menentukan hari liburnya itu kapan gitu. Hari liburnya apakah di apa namanya libur nasional atau bahkan bisa jadi pada saat cuti bersama Idul Fitri ya. Nah, ini kita bisa lihat eh, ada contohnya bulan Juli ya, dan minggunya minggu berapa, misalkan sudah minggu masuk ke 27 sampai 31. Dan di dalam segitiga itu ya ada tanggalnya juga, mulai dari tanggal 2 sampai tanggal 3 lagi, 3 Agustus lah di situ. Meskipun bulannya itu dimasuknya dalam bulan Juli ya. Nah, hari kerja itu penghitungan dari awal ya, kalau tidak salah saya ingat ya. Jadi kalau misalkan tanggal 1 Januari merupakan tanggal hari kerja pertama ya. Setelah itu baru dihitung total harinya ya, dari Januari sampai Juli, ketemu di 2 Julinya itu hari ke 1, 2, 3 karena sudah dipotong libur weekend ya. Weekend itu nggak dihitung ya kalau kita lihat di sini. Jadi misalkan Sabtu Minggu ini kan sudah dilingkari ya, 7, 8, 15 itu harinya nggak dihitung, sehingga yang dihitung itu hari kerja yang di luar libur nasional ya. Contoh misalkan 4 Juli ini ternyata ada libur nasional, maka itu tidak dihitung sebagai uh, kumulatif hari kerja ya. Jadi di tanggal 3 Juli 1, 2, 4 harinya ya. Nah, hari ke 1, 2, 5 langsung loncat ke tanggal apa namanya 5 di sini ya. Ini kita bisa lihat gini, jadi langsung loncat ke hari berikutnya gitu. Nah, biasanya kalau ada hari libur seperti itu ya, mereka juga menentukan cuti yang ada hari fitnessnya. Misalkan kalau ternyata di apa namanya liburnya di hari Kamis, biasanya mereka meliburkan diri, biasanya ya, gitu. Karena supaya apa namanya menyeimbangkan sisa cuti yang dimiliki oleh pekerja tersebut. Nah, biasanya kalau cuti yang di apa namanya yang sesuai dengan aturan itu biasanya adalah 12 hari per tahun. Nah, mereka menyesuaikan cutinya tersebut ke hari libur yang ada hari fitnessnya. Makanya nanti jangan heran pada saat kalian sudah masuk ke pabrik ya teman-teman, pasti ada kalender pabrik yang formatnya seperti itu. Ya.
Sehingga di sini kita lihat apa namanya kita bisa menentukan berapa jumlah total hari kerja dalam satu tahun yang sudah dipotong libur dan apa namanya cuti bersama. Ya. Jadi nggak full 365 hari kerja ya, pasti kurang dari apa namanya hari tersebut. Biasanya kalau nggak hampir 300 lah gitu. Karena di sini Sabtu Minggunya dianggap libur. Ya. Nah ini contoh untuk kalender pabriknya. Ya. Oke, eh, sebelum kita melanjutkan ke slide berikutnya di sini ya, jadi kita break terlebih dahulu selama 3 menit ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, ya saya persilakan.
Oke ya, kita lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Ini sambil kita melihat materi, menjelaskan materi juga. Jangan lupa untuk mengisi presensi seperti biasa ya di chat Zoom ya, gitu. Oke, di sini kita lihat contoh soal CRP ya. Kalau kita lihat di sini sama, kita membutuhkan namanya data berupa bill of material. Jadi mulai dari level 0, 1 sampai level 2. Ya. Kebetulan partnya itu ada 4 ya. Ada part 100, 110, dan 121, dan 122. Dan di sini kita lihat masing-masing kuantitinya juga berbeda ya. Mulai dari 1 sampai 10, dan deskripsinya juga masing-masing juga berbeda. Karena setiap part namanya juga pasti berbeda-beda ya. Nah, setelah itu kita lihat di sini ada contoh soal CRP ya. Kita lihat master recordnya itu ada yang berupa order quantity-nya lot for lot sampai dengan 6.000 ya. Nah, ini kita lihat lead time-nya berapa, nanti bisa kita cek di sini ya. Karena di sini kita fokusnya adalah menengah, sorry, dalam jangka waktu menengah. Ya. Jadi memang tidak untuk jangka panjang. Ya. Nah, makanya di sini kita lihat routing file-nya sama seperti tadi ya. Tentukan work center-nya di mana saja, kalau setup time-nya berapa, dan runtime-nya juga berapa. Ya. Nah, setelah itu kita tentukan work center master file tadi, sama seperti tadi ya, 2400 menit yang tersedianya. Dan untuk MPS-nya, untuk part 100, kuantitasnya itu berapa juga. Misalkan bulan 1, 250, sampai dengan bulan 12 itu 200. Ya. Nah, sehingga nanti kita tentukan untuk RCCP-nya, untuk standar widgetnya. Jadi, dalam 3 ini kita bisa lihat yang pertama itu proses time komputasi ya, yang disesuaikan dengan tabel 6, yaitu proses time per piece ya, tambah dengan setup time per lot, dibagi dengan lot size, ditambah runtime ya. Nah, nanti akan hasilnya seperti ini ya. Mulai dari part 100 ya sampai dengan work center-nya, ini kita bisa tentukan sesuai dengan proses time komputasi. Nah, ada juga untuk plan order release from MRP ya. Jadi tadi ada 4 part ya, part 100 sampai part 122 itu kita tentukan plan order release-nya berapa. Nah, kebetulan di sini ada 7 minggu. Ya. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dan satu lagi adalah CRP kalkulasi. Ya, kalau CRP kalkulasi ini eh, kita lihat persyaratan itu adalah bagaimana dia bisa memisahkan antara setup time dengan runtime tadi. Nah, ini contohnya di sini ya. Kita lihat setup time komputasi untuk POR ya. Nah, asumsinya adalah waktu proses antara work center ada jeda 1 minggu ya. Nah, kita lihat di sini seperti ini ya. Bagaimana untuk menentukan kalkulasi secara baik dan benar ya. Dan untuk item part sendiri sama seperti sebelumnya, yaitu ada sebanyak 4 ya, itu. Dan juga untuk workset-nya kita pilih sesuai dengan kapasitas yang tersedia. Nah, sehingga nanti akan dibuat plan order list-nya from MRP sama yang tadi, yaitu ada 7 minggu. Ya. Nah, setelah itu kita tentukan setup time matrix-nya ya. Jadi, karena di sini ada 3 work center, maka kita pecahkan menjadi beberapa part ini tadi. Jadi part 100 dan 122 itu dibuat menjadi 4 bagian masing-masing. Ya. Dan di sini kita lihat setup time-nya itu berapa. Itu bisa ketahuan dari yang tadi, yang tabel tadi. Ada 30, ada 10, itu kita masukkan ke tabelnya di sini. Nah, sehingga nanti akan ditetapkan ya masing-masing dari 7 minggu ya. Itu ditetapkan berapa waktunya. Misalkan di work center 1 ya, di minggu 1 part 100 di semua part ya, itu berapa setup-nya. Ternyata ada 30 ya. Sama dengan juga untuk beberapa part yang lainnya. Sehingga ini disebut namanya setup time matrix ya. Kalau kita lihat di sini. Dan kebetulan di sini kita lihat juga setidaknya ya pasti ada angka 0.
Nah, karena ada beberapa part yang tidak dikerjakan di work center tertentu. Nah, setelah itu kita lihat lagi, kita menentukan namanya runtime matrix ya. Runtime matrix itu tadi dari tabel yang ada di client order list ya, kalau tidak salah di sini. Nah, sehingga di sini kita tentukan lagi jumlahnya berapa, apakah sama atau tidak gitu ya. Karena di sini kita lihat apa namanya, memang dari mana penghitungannya itu sama 7 minggu, tapi untuk isi atau outputnya itu berbeda ya. Nah, setelah itu ada juga total setup ya, dan runtime for POR itu kita tentukan CRP-nya berapa ya. Sama itu 7 minggu. Ini juga ya, sama untuk CRP for release order atau schedule receipt ya, bagaimana dia bisa menentukan sesuai dengan based on tabel 2 ya. Dan masing-masing part ini disesuaikan dengan apa namanya, setup time tadi ya. Dan juga ada release order CRP based on tabel 2 ya. Ini contohnya seperti ini ya. Nanti bisa kalian pelajari lagi. Dan untuk penggunaan secara histogramnya ini akan dijadikan seperti ini. Jadi di bawah ini ada per minggu ya, sampai 7 minggu. Dan di sini adalah total kapasitasnya ya, yang sebelah kiri. Untuk sumbu apa namanya? Sumbu Y ya. Dan di sini ada 3 work center. Kalau biru work center 1, yang orange work center 2, abu-abu work center 3. Nah, sehingga dari kesimpulan tadi ya, sebenarnya untuk RCTP itu bisa menggunakan sebagai metode untuk membuat dan evaluasi dari CRP atau capacity requirement untuk MPS-nya ya. Karena di satu sisi RCCP dan CRP ini termasuk ada namanya metode capacity planning ya. Dan CRP ini merupakan metode untuk apa namanya, sebagai pembuatan dan evaluasi dari CRP untuk MLP ya. Nah, kalau tadi kan MPS ya, untuk RCCP-nya, karena dia berhubungan langsung dengan jadwal industri produk. Jadwal induk produksi ya. Kalau di CRP itu lebih ke MRP-nya, jadi Material Requirement Planning. Dan CRP ini lebih menggunakan banyak informasi dibandingkan RCCP, tapi tetap memproduksi sesuai dengan estimasi waktunya, dan nominal kuantitasnya juga yang di kapasitas itu juga dia butuh juga gitu ya. Sehingga di sini CRP ini termasuk teknik deterministik ya. Jadi mempelajari apa namanya, antriannya supaya tidak terlalu lama, ataupun misalkan ada kerusakan di mesin atau misalnya delay material ya, jadi bisa dihitung menggunakan CRP. Dan capacity management ini terdiri dari 3 step ya, lebih ke apa namanya, available-nya, dan apa namanya, kalau tidak salah yang dibutuhkan oleh si capacity management, dan satu lagi adalah gate gitu ya. Nah, setidaknya untuk CRP ini kita bisa digunakan sebagai alat ukur standar di tahap MRP gitu ya. Oke, mungkin untuk kuliah hari ini saya cukupkan sekian terlebih dahulu ya, karena memang singkat juga karena ada saya kegiatan lain. Nah, jadi untuk pertemuan berikutnya